Pada kehidupan masa lalu di Jawa bagian barat, hiduplah seorang pujangga mendarmakan dirinya bersama pengetahuan yang memanusiakan manusianya. Tata mangsa, tata boga, tata yoga, tata kama. Penyakit yang semakin ngetren, ngehit, dan semakin terkenal di era milenial ini bagi kaum bapak adalah gagal ginjal, gula darah, dan stroke. Penyakit untuk kaum ibu yang semakin booming adalah berbagai jenis kista seperti kista Bartholin, kista ductus Gardner, kista endometriosis, dan kista inklusi vagina beserta tumor vaginanya. Bagaimana berdasarkan orang tua dahulu cara menghindari gagal ginjal dan berbagai jenis penyakit kronis lainnya? Empu, sebuah manusia yang ahli pada zamannya. Jangga adalah leher. Empu jangga merupakan manusia yang sudah memahami dari leher hingga kepala, yaitu berupa pemikiran dan pengetahuan manusia. Husada adalah kesehatan dan pengetahuannya. Artinya, Empu Jangga Husada merupakan manusia yang ahli dalam bidang kesehatan. Kalau saya ibaratkan, Pujangga Husada adalah para begawan atau para mahaguru yang membawai para guru dan siswa-siswinya, yaitu para tabib dan para dukun yang memberi ilmu pengetahuan kepada seluruh kalangan manusia Nusantara. Hingga terdengar seantero jagat bahwa manusia Nusantara tidak berpenyakit kronis. Dari berbagai bangsa berduyun-duyun mendatangi hingga mencarut-marutkan sistem kesehatan leluhur kita. Para pujangga kita meninggalkan pesan, benjang wonten pedaharan saking tanah seberang, sing dahar kados kecanduan, dugi mboten eling maring kesehatan.
Artinya, kelak nanti akan ada berbagai jenis bahan makanan dari luar negeri atau impor. Siapapun yang mengkonsumsinya akan ketagihan hingga melupakan kesehatan dirinya sendiri. Kesimpulannya, berbagai penyakit kronis berasal dari makanan yang kita konsumsi. Penyakit kronis dalam tubuh kita berbahaya. Penyakit kronis dalam pikiran kita sangat lebih berbahaya karena dapat melawan nasihat orang tua dan menyerang ilmu pengetahuan kesehatan leluhurnya. Kesehatan dan pemikiran manusia tergantung pada pola makannya. Oleh sebab itu, orang tua kita sangat menjunjung tinggi adab dan etika dalam makanan. Karena semua makanan bisa menyehatkan, juga bisa membuat penyakit. Ada sebuah bahan kimia yang bening dan tidak berasa apa-apa. Bahan kimia itu mampu menjernihkan air sekeruh apapun, hingga kita yang melihatnya sangat tertarik untuk mengkonsumsinya setiap hari. Setelah bahan kimia itu masuk ke dalam tubuh dengan air yang kita konsumsi, tidak bisa keluar berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hingga mengendap selamanya dalam tubuh kita. Oleh karena itu, saya belajar mengkonsumsi air rebusan setiap kali minum seperti orang tua kita dahulu. Ketika kita sakit dan semakin kronis, kita berobat farmasi dan operasi. Para medis berpendapat, kebanyakan obat dari farmasi tidak dapat menyembuhkan dan membantu, tetapi melumpuhkan dan ketergantungan dalam penggunaannya. Oleh karenanya, saya belajar merasakan sakit agar mampu belajar merasakan sehat. Karena sakit dan sehat merupakan kodrat. Lalu kita akan mengerti bahwa obat yang paling hebat adalah kekebalan tubuh kita sendiri. Halo bapak-bapak yang ganteng, masih mendengarkan? Masih. Halo ibu-ibu yang cantik, masih mendengarkan juga kan? Masih, Cuk. Bahan kimia terdapat dalam obatan kimia dan sebagai zat tambahan dalam makanan dan minuman instan modern. Mereka akan menumpuk dalam tubuh kita sekitar 300-400 gram dalam usia kita yang sudah berumur 40-50 tahun.
semua sampah kimia dalam tubuh kita menjadi kristal kapur kalsium. Kristal kapur kalsium dapat merusak sistem pembuluh darah dan mengakibatkan tumbuhnya tumor, stroke, dan dapat menggagalkan kinerja ginjal. Wakardi, Bukardi, waras Pak. Waras nang. Bapak ke ibune masih solot. Masih yo sapiring jog. Lanjut ora kiye? Ya karepe. Kiye wetenge wis kencot maning. Oleh karena itu semua, silakan kita belajar mengurangi ketergantungan obat kimia apapun. Karena bila kita sudah paham efek dan jangka panjangnya, kita akan kembali pada nasihat orang tua kita, yaitu mengkonsumsi jamu dan rempah-rempah organik. Karena di dalamnya tergantung berbagai jenis herbal yang sangat baik untuk tubuh manusia yang hanya ada di tanah air kita, yang sudah sesuai dengan alam kita dan sudah pasti sesuai dengan lingkungan kita. Untuk mensterilkan tubuh, memperbaiki sistem tubuh, dan membersihkan darah beserta sel-selnya, sebaiknya kita belajar tata boga dengan amati sarem. Amati adalah meninggalkan, sarem adalah garam. Jadi pola makan kita minimal 24 jam selama sebulan sekali, itu makanannya nosel, makan tanpa garam, puasa rasa asin, sesuai pesan pujangga Husada kita dahulu. Amati sarem iku bisa dadi japa lan pangarmar. Artinya puasa tanpa garam itu dapat menyembuhkan dan menenangkan. Mangoleh bikarimpen, bukannya tidak boleh makan instan dan modern, tapi kita harus mengurangi dengan tidak berlebihan dan ketagihan. Menjaga kesehatan itu sangat penting daripada menjaga harta, karena satu-satunya aset yang sangat berharga di dunia ini adalah kesehatan kita. Sebongkah berlian kekayaan
tidak akan bisa ditukar dengan penyakit kronis dalam diri manusianya. Kumaha abdi ambu damang sadayana. Damang Cep. Ngartos sareng materina. Teh ngatuh ngan kadang musa belah. Pesanku dan menurut saya, seburuk apapun nasib manusia dapat dirubah oleh yang bersangkutan dengan memaksimalkan upayanya. Bila tidak mau merubahnya, sekecil apapun nasibnya akan menjadi takdirnya. Artinya berserah diri itu baik, namun yang terbaik adalah berusaha dahulu untuk tidak menyerah. Saya Ki Handaru matur sembah nuwun ingkang sampun mirsani dugi rampungipun materi puniki. Yang terhormat Ibu Herlina, Bapak Karsiwan dan Bapak Ramia, semoga bermanfaat dan berguna dalam ilmu pengetahuan kita manusia.